Diduga melanggar protokol kesehatan dan tindak pidana, Polda Metro Jaya memanggil penanggung jawab aksi demonstrasi 18/12. Polisi juga telah menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan. Pasca demo 18/12 menuntut pembebasan pemimpin FPI Rizik Syihab, Polda Metro Jaya mengamankan 455 peserta aksi dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta hingga Tangerang. Dari ratusan massa yang diamankan, 7 diantaranya kedapatan membawa senjata tajam dan positif narkoba, 28 orang reaktif COVID-19 dan sisanya dilepaskan usai didata. Polisi mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan tindak pidana yang ditengarai ditemukan pada aksi 18/12. Rencananya, Polda Metro Jaya akan memanggil panitia dan penanggung jawab acara untuk dimintai keterangan. Dalam gelar perkara, polisi meyakini adanya unsur pidana terkait penyelenggaraan acara 18/12 yang diketahui mengundang massa dan menyebabkan kerumunan. Status perkaranya pun telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Ada laporan, kita lakukan penyelidikan terhadap para punggawa-punggawanya yang kemarin 18/12 yang melakukan kegiatan kerumunan tersebut. Karena ini kan dilarang kan? Hari ini sudah naik tahap penyidikan untuk para penanggung jawab acara yang semua termasuk panitianya. Karena kemarin sudah kita lakukan penyelidikan, 9 kita lakukan klarifikasi, kemudian kita lakukan gelar perkara. Pagi ini kita naikkan ke tingkat penyidikan untuk kasus kerumunan tersebut. Ya. Ini dipersangkakan di pasal 169 atau pasal 160 di KUHP. Juga pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya, baru pagi ini naik tahap penyidikan. Dalam kasus ini, pihak panitia maupun penyelenggara acara dijerat pasal pidana tentang penghasutan di muka umum serta Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Auliasyah, dan Sutrisno, iNews melaporkan. Keluarga 6 anggota Laskar FPI mendatangi Komnas HAM dengan membawa sejumlah barang bukti. Keluarga korban membeberkan sejumlah kejanggalan terkait peristiwa penembakan yang terjadi 7 Desember lalu. Keluarga 6 anggota Laskar FPI yang tewas dalam baku tembak dengan polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 awal Desember lalu mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin pagi. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukum dan sejumlah simpatisan. Selain memenuhi panggilan Komnas HAM, mereka datang dengan membawa barang bukti berupa dokumen dan foto-foto korban dalam peristiwa tersebut. Dari senjata yang ada, tentunya kami akan cek ke keluarganya dan ke teman-teman di DPP FPI. Tapi kalau yang di DPP FPI sudah confirm tidak pernah tahu dan tidak pernah mengetahui bahwa dari teman-teman Laskar yang mengawal Habib Rizik itu punya senjata. Itu sudah confirm. Tapi kan kita nggak tahu ya, jadi kita tidak juga bisa menghakimi, tapi kita juga harus lebih fair dalam menghadapi hal yang semacam ini karena ini merupakan extrajudicial killing yang harus kita usut kebenarannya dan lebih transparan. Dalam pertemuan selama 2 jam ini, salah satu keluarga korban membeberkan sejumlah kejanggalan terkait dengan penembakan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Sementara terkait autopsi ulang, pihak keluarga akan menyerahkannya ke Komnas HAM. Itu kami serahkan kepada Komnas HAM kebijakan ini. Tapi langkah mengizinkan. Bukan belum ada keputusannya. Jadi nanti kami akan serahkan segala sesuatunya kepada Komnas HAM saja gitu. Lagi pula kami pihak keluarga juga kurang begitu paham, nggak ngerti juga tentang hal tersebut. Ketua Tim Pencari Fakta Komnas HAM Khairul Anam menyebut keterangan dari keluarga korban akan dijadikan keterangan tambahan dalam proses penyelidikan. Dalam konteks fair trial, unfair trial, dalam konteks hak asasi manusia, penting bagi kita semua memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan, proses hukum juga tidak boleh dimaknai sebagai satu proses yang bisa diterjemahkan oleh satu pihak. Karena unfair trial, fair trial, atau apapun istilahnya, itu adalah satu prinsip yang harus dipahami kita semua, dilaksanakan kita semua dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi penembakan 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 57 Desember lalu. Polisi mengklaim terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur lantaran Laskar FPI melawan aparat dengan senjata api dan senjata tajam. Tim iNews melaporkan.
Polisi dan Front Pembela Islam masih saling membantah soal peristiwa penembakan anggota Laskar FPI di Jalan Tol. FPI menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi kontak senjata. Barreskrim Polri telah menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember lalu. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, petugas dalam penyidikannya mendapat serangan dari pengawal Rizik Syihab hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Jika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Menanggapi rekonstruksi penembakan Laskar FPI, Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan yang dilakukan aparat. Di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Pemimpin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Syahganda Nainggolan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Syahganda akan mengajukan eksepsi dalam 2 minggu ke depan. Sidang pembacaan dakwaan terhadap pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Syahganda Nainggolan, digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Syahganda menyatakan akan mengajukan eksepsi dalam waktu 2 minggu ke depan. Eksepsi diajukan karena kuasa hukum Syahganda menilai dakwaan terkait kebohongan kliennya tidak terbukti. Lebih jauh, kuasa hukum Syahganda menjelaskan apa yang dilakukan Syahganda dalam akun Twitternya merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Eksepsi kami ini sebenarnya ini kan tidak ada faktanya, yang tadinya di dalam penyidikan ada undang-undang ITE yang digunakan pasal 28, sekarang tidak ada. Murni kebohongan. Oleh sebab itu, kebohongan itu adalah hak Allah menentukan, bukan haknya hakim. Oleh sebab itu kami eksepsi. Selain itu, dalam eksepsinya, kuasa hukum Syahganda meminta agar Syahganda dapat dihadirkan secara langsung ke depannya. Hal ini dikarenakan kuasa hukum dan keluarga merasa sulit untuk berkomunikasi dengan Syahganda. Dari Depok, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang pesawat di berbagai wilayah di Indonesia memadati pelayanan rapid antigen di bandara. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.